Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacing nematoda usus yang akan kita bahas kali ini adalah Ascaris lumbricoides atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan cacing gelang. Nah, kita akan lihat siklus hidupnya dan bagaimana rute transmisinya sehingga dia bisa menginfeksi manusia. Baik, kita perhatikan gambar ini ya. Di sini ada tanah. Nah, kemudian di sini ada telur cacing. Nah, telur cacingnya ini ada 3 telur cacing ya. Yang satu ini belum matang, kemudian menjadi matang gitu ya. Nah, ini telur ini akan matang dalam waktu 1-2 minggu. Nah, kemudian dia akan tetap hidup itu dalam waktu bulanan sampai tahunan. Jadi intinya bahwa telur Ascaris ini dia akan tetap hidup kalau dia berada di dalam tanah. Dia akan matang dan siap untuk menginfeksi manusia. Nah, apabila telur cacing ini matang, maka dia akan tersebar ke lingkungan. Cacing ini disebut dengan STH atau Soil Transmitted Helminth atau cacing yang ditransmisikan melalui tanah karena memang si pematangan telurnya membutuhkan media tanah. Namun dia tidak akan menetas di dalam tanah. Dia harus menemukan inang dulu, kemudian dia akan menetas. Nah, tanah ini kemudian akan mencemari lingkungan. Bagaimana contohnya? Nah, apabila ada tanah yang mengandung telur matang itu, dia kering dan dia akan tertiup angin, maka debu-debu tersebut bisa saja mencemari makanan gitu ya, atau mencemari air atau air minum ya, atau bisa juga seseorang yang main tanah yang ada telur matangnya langsung juga akan termakan begitu ya, karena tangannya kotor oleh tanah yang tercemar. Atau bisa juga melalui tanaman ya, tanamannya berada di tanah, kemudian misalnya sayur ya, sayur-sayuran mentah yang tidak dicuci bersih, kemudian dimakan oleh manusia. Nah, akan termakan juga ya, karena masih ada tanah yang terkontaminasi telur cacing matang gitu ya. Oke. Nah, kita perhatikan panahnya ya. Ini panahnya ke atas. Nah, ini panahnya dia akan termakan oleh manusia lewat cara-cara tadi. Tanah yang terkandung telur infektif itu akan termakan oleh manusia ya. Kita perhatikan nomornya. Nomor 1, kemudian telur tersebut tertelan. Nah, kemudian nomor 2. Nah, kita lihat nomor 2. Tertelan masuk ke saluran pencernaan ya. Nomor 2, begitu sampai pada usus begitu ya, setelah lambung kemudian dia masuk ke usus, dia akan menetas. Ini nomor 2 ya. Keluarlah larva. Nah, kemudian nomor 3. Nah, nomor 3, kemudian dia akan berpenetrasi atau menembus ya mukosa dari saluran pencernaan itu, dia akan keluar dan akan bermigrasi. Nah, ini adalah keterangannya di sini. Nah, larva berpenetrasi pada mukosa, kemudian masuk ke limpa ya, kemudian bermigrasi, bermigrasi menembus jantung bagian kanan. Nah, ini ya, jantung bagian kanan, kemudian ke paru-paru ya, menembus paru-paru. Nah, keberadaan larva ini pada paru-paru, dia akan bisa menimbulkan pneumonitis atau radang ya pada paru-paru. Dan menimbulkan masalah karena menghancurkan alveoli ya. Nah, kemudian setelah itu dia memanjat ke percabangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Oke, dia masuk lagi ke esofagus ya. Dia tertelan lagi ya. Kita lihat rutenya. Tertelan lagi ke nomor 4 ya. Nah, kemudian setelah pada nomor 4 ini berada pada usus halus, maka dia akan mature ya, akan matang, akan dewasa ya.
dia akan dewasa pada usus halus. Nah, kematangannya ini membutuhkan waktu 2 bulan. Oke. Nah, kemudian setelah di usus halus, kemudian dia akan menuju ke usus besar, ya, usus besar nomor 5. Nah, karena dia sudah matang dewasa, maka di usus besar dia bisa kawin, ya, antara jantan dan betina. Oke. Kemudian, nah, nomor 6. Nah, setelah kawin tentunya dia akan bertelur. Nah, telurnya kemana? Telurnya akan terbawa oleh feses, ya. Kemudian akan terbawa ke lingkungan lagi. Di mana dia ketemu tanah, maka dia akan mematangkan telurnya lagi. Ya. Jadi, Ascaris ini angka kecacingannya tinggi pada daerah yang tidak banyak jamban gitu ya, atau masyarakatnya masih menggunakan tanah untuk BAB gitu ya, untuk buang air besar. Oke. Nah, hidupnya gitu ya, siklus hidupnya gitu, dewasa itu bisa bertahan selama apa ya? Itu usianya 10 sampai 12 bulan atau sekitar 1 tahun. Kemudian kita perhatikan morfologi dari telurnya. Ini kita bisa lihat telur yang bentuk normal. Ya, cangkangnya tebal, kemudian terdapat tonjolan-tonjolan. Tetapi bisa juga kita temukan yang terdekortikasi, tebal tapi tidak ada tonjolan-tonjolan. Kemudian kita bisa temukan juga yang memang sudah matang ya dan berembrio. Kita bisa lihat larva di dalam telurnya. Atau kita bisa juga temukan yang tidak dibuahi, tidak fertil ya. Bentuknya berbeda, dia lonjong. Oke. Kemudian kita lihat patologi dan klinisnya. Nah, larvanya bisa menyebabkan pneumonitis ya, dengan eosinofilia ya. Jadi bisa menyebabkan radang paru-paru karena memang dia tadi tinggal di paru-paru dulu ya. Nah, kemudian pada cacing dewasanya dia bisa menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan, yaitu pada usus halus ya, pada saluran empedu ya. Nah, kemudian bisa juga pada appendix ya, pankreas ya. Kemudian pada rongga perut ya. Nah, untuk yang dewasanya ini dia bisa dikeluarkan oleh penderita, misalnya anak-anak ya yang banyak menderita ini dengan cara termuntahkan gitu ya. Termuntahkan ini. Nah, atau pada saat larva dia bisa keluar melalui batuk ya, melalui batuk. Karena dia tinggalnya migrasi ke paru-paru. Oke. Kemudian bagaimana diagnosa labnya? Diagnosa labnya kita bisa temukan telurnya pada sampel fesis ya. Atau kita bisa temukan larvanya pada sputum. Tapi pemeriksaan larva pada sputum ini jarang-jarang ya. Yang umum itu menemukan telur pada fesis. Oke, distribusinya ini di seluruh dunia. Nah, kemudian kita lihat cacing dewasanya. Apa ciri khas untuk membedakan dengan yang lain? Nah, kita lihat pada yang dewasa, pada kepalanya, ini terdiri dari 3 bibir. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian ukuran dewasanya itu kalau yang jantan, ini ada jantan ya, ini ada betina. Yang jantan ini ciri khasnya itu ujung ekornya melengkung gitu ya. Tapi yang betina itu lurus. Nah, untuk yang jantan ini ukurannya 15 sampai 20 cm. Lumayan panjang ya. Yang betina lebih panjang 20 sampai 35 cm. Oke, kita bayangkan ukuran penggaris 30 cm. Nah, sekitar segitu. Jadi besar untuk Ascaris ini, meskipun telurnya mikroskopik. Pada slide ini kita akan lebih fokus untuk mengenal bagaimana telur cacing Ascaris lumbricoides. Baik, kita lihat ada beberapa tipe telur di sini ya.
ada tipe A di sini ya. Yang ini gambarnya sebelah kanan. Ini telur yang telah dibuahi, dia memiliki cangkang ganda. Oke, ukurannya sekitar 45-70 mikron. Bentuknya oval, kadang-kadang bulat. Oke, cangkangnya kita perhatikan dia ada 2 cangkang berbatas tegas. Ada cangkang luar itu kasar, coklat, dan dilapisi oleh tonjolan-tonjolan kecil atau mamila. Oke, kemudian cangkang dalam halus, tebal, dan tidak berwarna. Oke, kita perhatikan gambarnya ya. Ini cangkang yang pertama, ini cangkang yang kedua. Oke, kemudian isinya itu sebuah massa yang bulat, granul ya. Tidak rata ya, granul, kemudian sentral di tengah. Kemudian warnanya, cangkang luarnya yaitu warnanya coklat. Kemudian isinya tidak berwarna ya, kadang kuning pucat. Oke, kita perhatikan tipe selanjutnya yaitu yang tipe B ya. Ini yang sebelah kanan atas. Telur yang tidak dibuahi dengan cangkang ganda. Yang sebelumnya itu yang dibuahi, cangkang ganda. Kemudian sekarang tidak dibuahi tapi punya cangkang ganda. Nah, ukurannya itu lebih panjang. 45 sampai dan sampai 90 mikron gitu ya. Ini lebih besar dan lebih panjang ya tentunya dari yang tadi yang dibuahi. Nah, bentuknya lebih memanjang. Dan elips. Bukan bulat tapi elips. Dan atau irregular, tidak beraturan gitu ya. Kemudian cangkangnya, dia ada 2 cangkang berbatas tidak tegas. Ada cangkang luar berwarna coklat dan mengembung dengan gumpalan agak bergerigi. Nah, kita perhatikan ya, masih ada tonjolan-tonjolan di luarnya. Kemudian cangkang yang dalam itu tipis ya. Nah, mungkin terlihat, mungkin kurang terlihat gitu ya. Kemudian isinya apa? Isinya yaitu granul-granul besar, bulat, dan sangat mengkilat. Oke ya. Jadi kalau kita lihat di mikroskop dia mengkilat gitu ya. Oke, kemudian tipe C. Nah, ini telur yang terdekortikasi yang telah dibuahi. Oke. Nah, mirip dengan tipe A tetapi tanpa cangkang luar. Kita perhatikan gambar yang ini. Dia ada cangkang dalam saja dan cangkang luar yang ada tonjolannya itu lepas, gitu ya, namanya terdekortikasi. Kemudian yang tipe D. Oke, ini telur yang terdekortikasi tapi tidak dibuahi, ya. Kalau yang tadi tidak dibuahi tapi cangkang ganda, sekarang yang tidak dibuahi tapi terdekortikasi. Cangkangnya bagaimana? Sama ya, hanya satu. Halus, tipis, dan tidak berwarna gitu ya. Tidak ada cangkang luar yang bergeriginya. Oke, kemudian isinya besar, agak bulat, tidak berwarna, dan granula mengkilap. Mirip seperti yang tadi tetapi dia agak lebih halus gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan? Nah, jangan sampai keliru antara telur tipe D gitu ya, yang tidak dibuahi dan terdekortikasi, jangan tertukar, jangan keliru dengan telur Ancylostoma duodenale, fasciola, ya, dan fasciolopsis. Itu karena ada kemiripan. Namun apabila kita sering melihat, maka kita akan mengenali cirinya dan tidak tertukar. Nah, pada slide ini kita perhatikan bentuk-bentuk ya dari perkembangan atau perbedaan telur-telur Ascaris lumbricoides yang bisa ditemukan pada feses. Ada yang tadi dibuahi atau fertil ya, yang terdekortikasi ya, yang ada embrio di dalamnya, ada yang tidak dibuahi atau infertil. Nah, bentuk-bentuk di bawah ini bisa ditemukan ya. Pada intinya yaitu bahwa pada Ascaris lumbricoides itu bila dia tidak terdekortikasi masih punya 2 cangkang yang terluar itu ya, itu terdapat tonjolan-tonjolan.
Nah, kita perhatikan pada gambar-gambar berikut ini ya. Nah, ini kan masih cangkang gandanya masih ada, cangkang luarnya ada tonjolannya itu masih ada ya. Nah, kemudian ada beberapa yang terdekortikasi gitu ya. Tapi cangkangnya luarnya sudah nggak ada, jadi dia halus seperti ini ya. Oke, jadi dia hanya cangkangnya halusnya saja yang masih ada. Oke, nah untuk yang sebelah kanan ini ada video bahwa ada larva di dalam telur cacing yang infektif itu ya. Jadi nanti larvanya kalau tertelan, larvanya akan keluar. Kemudian pada gambar ini kita lihat ya, untuk gambar yang kiri atas ini kita perhatikan ada ciri khas dari Ascaris lumbricoides, yaitu pada kepalanya terdapat 3 bibir ya. Nah, kemudian untuk yang bawah ini dan kanan atas ya, ini adalah contoh hasil ya, dari penderita Ascaris yang sudah banyak dan sehingga dia menyumbat usus gitu ya. Dia menyebabkan kerusakan yang berat pada usus manusia. Nah, kemudian kita lihat juga gambar ini ada endoskopi ya. Jadi itu di usus terdapat cacing Ascaris yang besar-besar. Nah, itu sangat berbahaya bila tidak diobati ya.